Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Siapkan hati kita, sebab Dia adalah Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
keselamatan buat kaki kami, terang buat jalan kami. Dan kami siap mendengar firman-Mu, karena firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, menghiburkan, menegur kami. Bersabda buat kami, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini saya akan sharing tentang asli atau aspal. Dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24 saya bacakan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, kekasih Tuhan, Mazmur Daud. Pemazmur ini, Daud memiliki mazmur, sebuah doa, sebuah permintaan. Selidiki aku. Daud minta diselidiki hatinya, diselidiki hidupnya. Daud merendahkan hatinya, merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Hanya Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal isi hati kita. Kita tahu isi hati kita, tapi seringkali apa yang ada di hati kita dengan apa yang menjadi kemauan kita bertolak belakang. Oleh sebab itu, biarlah doa dari Daud ini menjadi doa kita juga. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Daud minta Tuhan menguji supaya tampak nyata dalam hidupnya apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ayat 24 dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tanpa sadar, kalau kita tidak pernah mengoreksi diri, tanpa sadar, kalau kita tidak pernah bercermin, maka kita akan tersesat, maka kita akan tidak mengetahui siapa diri kita. Seringkali berkat membuat kita terlena, seringkali segala kebaikan Tuhan membuat kita lupa diri. Namun, mari kita belajar malam ini mengenali siapa diri kita. Banyak barang itu ada yang asli, ada yang aspal. Seringkali kita nggak tahu yang asli atau yang aspal, sampai kita benar-benar tahu mana yang asli, baru tahu mana yang aspal. Nah, apakah Anda dapat membedakannya? Kehidupan manusia ada yang asli dan ada yang aspal pula. Pertanyaannya, apakah Anda dapat membedakannya? Dua hal yang kita bisa belajar malam hari ini, asli atau aspal. Yang pertama, jadilah diri Anda sendiri. Tentu saja, jadilah diri Anda sendiri seturut rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Bukan menjadi diri sendiri semau kita sendiri. Dan menjadi diri sendiri itu menjadi pribadi yang apa adanya, genuine, asli, bukan ada apanya. Jadi kita tidak perlu meniru orang lain, karena waktu kita copy paste kehidupan orang lain, perilaku orang lain, maka kita dibilang peniru. Jadilah diri sendiri seperti yang Tuhan mau. Sebab masing-masing kita adalah istimewa, masing-masing kita adalah spesial di mata Tuhan. Dan Tuhan sudah memberi berkat, karunia, talenta, kecakapan, kepandaian, kemahiran, keterampilan, semua masing-masing orang berbeda. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak perlu menjadi orang lain, dan kita tidak perlu bersandiwara untuk menjadi orang lain, kecuali saudara pemain drama. Saudara memang harus mau tidak mau memerankan kehidupan orang lain atau memerankan tokoh tertentu. Dan malam hari ini, jadilah diri Anda. Bagaimana kita bercermin? Kita bercermin lewat firman Tuhan. Kita juga bisa bercermin dengan orang-orang terdekat kita, dengan keluarga kita, dan lewat mereka kita didorong, diajak untuk semakin mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan.
Hal yang pertama, jadilah diri sendiri. Yang kedua, kalau mau tahu asli dan aspal, temukan jati diri Anda. Saya mendorong saudara menemukan tujuan hidup Anda. Moto GBI Rock adalah We help you to fulfill your destiny. Kami membantu, kami menolong Anda menemukan tujuan hidup Anda, memenuhi tujuan hidup Anda. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar menemukan tujuan hidup masing-masing. Kalau kita tahu tujuan hidup kita tidak akan berputar-putar. Kalau kita tahu tujuan hidup kita tidak akan memusingkan apa yang menjadi tujuan hidup orang lain. Sebab setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan tentang tujuan hidupnya. Dan setiap orang pasti punya tujuan hidup seharusnya. Hanya saja orang yang bingung dengan tujuan hidupnya, orang yang bingung dengan dirinya, dia sendiri yang akan pusing dan membuat orang lain pusing melihat hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk lebih fokus kepada tujuan hidup kita, bukan tujuan hidupnya orang. Sehingga ketika kita fokus, maka kita akan makin tajam. Dan ketika kita makin tajam, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan lewat hidup kita, perkataan kita, perilaku kita, sikap kita, karakter kita, orang lain bisa diberkati. Dan tujuan hidup itu membentuk jati diri kita. Jati diri kita dibentuk lewat proses-proses kehidupan. Sehingga proses kehidupan kita itu menuntun kepada tujuan hidup kita. Seringkali kita melihat kesuksesan orang lain, lalu kita ingin seperti orang lain tersebut. Tapi kita nggak mau proses kehidupannya, sebab setiap orang punya proses kehidupan yang berbeda-beda, karena tujuan hidup setiap orang pun berbeda-beda. Oleh sebab itu kita belajar tanpa tujuan hidup, kehidupan kita akan berjalan tanpa arah dan berputar-putar. Berjalanlah menuju tujuan hidup sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka proses kehidupan kita akan menuntun kita kepada tujuan hidup. Dan kenali panggilan hidup kita masing-masing. Saya tidak bisa menjadi saudara, dan saudara pun belum tentu bisa menjadi seperti saya, karena Tuhan punya rencana khusus buat kita masing-masing. Akhir kata, hiduplah apa adanya, bukan ada apanya atau ada maunya, apalagi seadanya. Jadilah diri Anda sendiri, seturut rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Malam ini kami mau memiliki kehidupan yang asli, seperti yang Tuhan mau, bukan aspal, meniru orang lain, mengcopy paste kehidupan orang lain. Dan biarlah keberadaan kami yang genuine, yang asli ini dapat memberkati orang lain. Dan pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat lewat kehidupan kami, dan lewat pikiran kami, perkataan kami, tulisan kami, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah berkati kepada kami masing-masing dapat menjadi berkat buat saudara-saudari yang lain. Malam ini kami berdoa buat rekan-rekan, saudara-saudara yang mengalami COVID-19, yang sedang isolasi mandiri di Batu. Untuk Mami Wati, Vika, Dio, Vero, Anya, Ani, dan Ainun kami berdoa mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan total dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat Pak Slamet yang ada di Jajak, Tuhan menyembuhkan dari sakit stroke-nya, dan biarlah rencana Tuhan buat kehidupan Pak Slamet dan keluarga Tuhan nyatakan. Kami juga berdoa buat Pak Daud yang ada di Surabaya, Tuhan menyembuhkan dari diabetes, menyembuhkan sakit di matanya. Dan kami juga berdoa buat Saudara Lukas, biar hatinya tenang, teduh. Dan kami juga berdoa buat Dedi Paulus yang sedang terbaring di rumah sakit di Solo. Tuhan menyembuhkan, memulihkan total kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari yang lain yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Tuhan menyembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan menjamah kesehatan mereka. Kami juga berdoa buat yang sedang lemah imannya, dipulihkan, dibangunkan kembali. Yang sedang loyo,
lemah semangatnya kembali bersemangat, yang sedang ketakutan, yang sedang memiliki mimpi-mimpi buruk, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menjamah mereka semua, memulihkan mereka, meneguhkan hati mereka, menguatkan, menghiburkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat para kekasih Tuhan yang hari-hari membutuhkan pekerjaan, Tuhan mempertemukan orang-orang yang tepat, Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat, yang terbaik buat mereka semua tepat waktu. Kami bersyukur buat kekasih Tuhan yang setiap hari bergiat, rajin, tekun, ulet, dan gigih dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik sebagai karyawan maupun pengusaha, baik sebagai orang yang membantu para pemimpin mereka. Kami berdoa di toko, di apotek, di gudang, di pabrik, di dunia peternakan, perbankan, pertanian, perkebunan, pertambangan, bahkan di industri motor dan industri pariwisata. Kami berdoa ya Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, biarlah anak-anak Tuhan yang diberi kesempatan Tuhan mengelola pekerjaan mereka, Tuhan memberkati, melindungi, membela, menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua sudah dalam berkat Tuhan, dan kami minta berkat-Mu turun buat negeri Indonesia, pemulihan buat negeri Indonesia dari berbagai bencana alam yang terjadi di bulan ini. Tuhan memulihkan negeri Indonesia, dan kami berdoa saudara-saudara yang ada di Jawa Barat, yang ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, yang ada di Sulawesi Utara, dan di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa Tuhan menolong lewat orang-orang yang bergerak ke lapangan-lapangan ini. Tuhan menolong mereka, menyediakan makanan, minuman, kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari lewat sumbangan-sumbangan yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menggerakkan hati dari para kekasih Tuhan untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Presiden Jokowi yang sudah Tuhan lantik dan yang sudah Tuhan tetapkan untuk memimpin negeri Indonesia. Tuhan memberi hikmat, otoritas, wibawa, ketegasan, dan kami berdoa lewat keteladanan beliau vaksinasi COVID-19, kami berdoa tenaga kesehatan satu demi satu divaksinasi, dan akhirnya seluruh masyarakat pun akan divaksinasi. Kami berdoa buat aparat militer yang ada, TNI, Polri, bekerjasama untuk melindungi, menjaga, mengawal negeri Indonesia dalam otoritas Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dunia pendidikan di Indonesia, biarlah ketika para pelajar dan mahasiswa sekolah dan kuliah online, biarlah mereka sama-sama bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya para pelajar dan mahasiswa memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersyukur kepadamu, berkat-Mu sudah berlimpah buat kami, dan biarlah kami berdoa biar kami memiliki tujuan hidup yang jelas, dan kami belajar berserah, bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami sehat, sehingga kami dapat beraktivitas diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat, dan segala yang terbaik dari Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.